Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu, anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom session hari ini. Perkenalkan, nama saya Aryani Mawardi. Saya adalah Head of Campus di Uniprep Kelapa Gading. Hari ini kami akan berbagi sedikit mengenai major fintech dan data science, dan bagaimana fintech dan data science ini dapat membantu atau menjadi salah satu pilihan major bagi anak-anak kita. Sebelum kita mulai session, saya mau memperkenalkan tim kami dari Kelapa Gading. Ada Miss Riani. Miss Riani adalah Sales and Marketing Manager di Kelapa Gading. Ada Miss Agatha sebagai Markom, Supervisor Markom. Kemudian ada Miss Cory sebagai Supervisor dari Sales. Kemudian ada Dante dan ada Anthony. Kemudian hari ini juga kita senang sekali ada dua alumni kami dari yang sekarang sedang belajar di UNSW. Ada Daryl dan Edo. Videonya cuma satu karena mereka di satu tempat. Daryl dan Edo, boleh videonya dinyalakan sebentar? Hai, Daryl dan Edo ini adalah mahasiswa di UNSW dan sekarang sedang belajar di UNSW. Nanti Daryl dan Edo akan berbagi sedikit pengalaman mengenai pembelajaran mereka di UNSW, kemudian kendala apa yang mereka lalui, dan kemudian bagaimana caranya mengatasi kendala itu, apa yang menyenangkan dari belajar di UNSW. Setelah session saya, nanti Daryl dan Edo akan berbagi cerita, nanti boleh ditanya-tanya ya Bapak Ibu anak-anak sekalian. Oke, terima kasih Daryl, Edo, terima kasih Miss Riani, Miss Agatha, Miss Cory, Mr. Dante, Mr. Anthony. Saya akan langsung mulai ke sesi presentasi. Izinkan saya untuk mematikan video karena biar nanti kalau ada yang bandwidth-nya kurang begitu bagus bisa melihat dengan lebih lancar. Terima kasih. Silakan Miss Agatha dinaikkan. Mungkin bisa dicoba di slideshow, Miss Agatha. Oke, biar lebih gede kalau yang tadi kecil. Oke, kita mulai. Yang pertama saya akan ulas sedikit dulu adalah financial technology. Silakan slide selanjutnya. Oke, ini definisi singkat ya dari financial technology, adalah penggunaan software dan teknologi untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan dengan menggunakan mata uang konvensional menjadi mata uang digital. Selanjutnya. Nah, mungkin di slide ini sudah banyak yang familiar ya dengan pemainnya. Ada yang mungkin belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi kemungkinan ya sebagian besar udah tahu semua. Jangan kaget kalau BCA itu adalah salah satu main players ya, dengan mobile bankingnya dia itu yang sudah lama, mungkin lebih lama atau paling lama ya kalau di Indonesia dibandingkan bank-bank yang lainnya. Mereka sudah menjalankan fintech. Kemudian muncul sekarang ya mata uang digital seperti Bitcoin, itu ada logonya tuh yang B kayak dolar, sebagai salah satu cryptocurrency, jadi menggantikan mata uang yang biasa kita gunakan seperti dolar, rupiah, dan lain-lain. Kemudian Google
Google itu juga fintech players ya, salah satu yang besar di dunia karena mereka mempertemukan para pemilik application atau kalau di Play Store gitu ya, di Playbooks, itu mereka juga mempertemukan pengarang buku atau publisher dengan pembelinya gitu. Jadi mereka sudah menjalankan fintech. Bagaimana cara pembayarannya? Mereka kemudian bekerja sama dengan Mastercard, kerjasama dengan PayPal gitu ya untuk menjalankan transaksi-transaksinya mereka. Kemudian kita juga ada mungkin juga sudah pernah dengar kitabisa.com. Ini adalah crowdfunding ya, jadi mereka menyalurkan dana-dana dari kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada Tokopedia, semua udah kenal ya Tokopedia. Apple juga, mereka juga menjual banyak sekali application gitu ya melalui platformnya mereka. Kemudian yang baru-baru tuh seperti Investri, Gradana, dan Ajaib. Investri ini peer-to-peer lending. Gradana ini sama juga adalah peer-to-peer lending. Jadi pada saat kita mau minjem uang itu nggak perlu melalui bank, tapi bisa melalui institusi-institusi seperti Investri atau Gradana. Gradana ini khusus untuk rumah, jadi namanya Gradana. Ajaib ini juga termasuk yang lumayan baru. Jadi kalau kita biasa beli saham gitu ya melalui bank atau melalui stockbroker gitu, ini bisa melalui Ajaib sekarang dan dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar untuk melakukan investasi lewat Ajaib. Jadi ini adalah player-playernya ya di Indonesia. Kemudian selanjutnya, ini saya ambil dari websitenya PricewaterhouseCoopers. Dan ini survei tahun 2016. Sekarang kita udah di 2020 ya. Ini perkiraan mereka ini di dalam 5 tahun ke depan. Jadi seharusnya masih tahun depan nih. Tapi ternyata kalau kita lihat yang paling main pointnya aja lah salah satu ya adalah lebih dari 60% dari nasabah akan menggunakan mobile app minimal 1 kali dalam sebulan untuk melakukan transaksi keuangan. Saya rasa sekarang kita sudah dan bahkan kita belum sampai di tahun 2021 gitu ya. Jadi pergerakan fintech ini tuh sebenarnya lebih cepat dari yang kita perkirakan, lebih cepat dari yang diperkirakan oleh bahkan perusahaan seperti sebesar PricewaterhouseCoopers. Bahwa fintech itu mengubah jasa keuangan dan mengubah institusi-institusi keuangan dan bagaimana si institusi keuangan ini berinteraksi atau memberikan jasa kepada para mitranya mereka gitu ya. Di mana institusi keuangan menurun, jadi ada jasa-jasanya yang menurun, justru fintech itu berkembang dan sukses. Bahkan sekarang juga banyak di Indonesia, di Jakarta lah ya, nggak mungkin kalau di luar Jakarta kita juga nggak terlalu paham. Banyak sekali bank-bank itu yang menutup cabang gitu karena mereka sudah bisa transaksi itu sudah bisa dilakukan melalui mobile banking dan bahkan mereka sekarang ada ini ya kalau karena saya banknya Bank Niaga gitu namanya digital lounge gitu. Jadi datang ke outlet-outlet mereka di mall dan segala macam transaksi bisa dilakukan di situ. Terakhir saya renewing ini kartu debit karena KTP-nya kita sudah iktp, saya taruh tuh iktp saya di itunya di layarnya mereka yang besarnya luar biasa itu masukin data-data ini itu sebentar nggak lama keluar kartunya gitu. Jadi cepat sekali gitu ya. Pada akhirnya fintech ini memberikan disruption ya istilahnya disruption terhadap jasa-jasa keuangan. Oke, selanjutnya. Oke. Karena kita bicara mengenai major, kita bicara mengenai karir gitu ya, dan mungkin Bapak Ibu juga pengen tahu gitu ya, dari financial technology ini karirnya di mana aja. Ini dari yang sedikit saya kumpulkan gitu ya. Avenue-nya tuh kemana aja sih? Yang pertama fintech startup itu udah pasti ya. Kemudian ke institusi keuangan terkemuka seperti bank gitu, institusi-institusi keuangan seperti asuransi itu juga masih masuk institusi keuangan gitu, itu membutuhkan fintech. Kemudian perusahaan-perusahaan konsultan itu juga membutuhkan orang-orang yang jago di bidang financial technology. Kemudian accelerator ini istilah bagi seperti venture capital, ada juga angel gitu. Jadi mereka ini membantu startup untuk lebih cepat gitu jalannya. Mentoring melalui proses mentoring juga selain pendanaan juga ada proses-proses membantu untuk memberikan training gitu intinya.
Kemudian institusi pendidikan, karena kita butuh orang-orang yang nantinya bisa berkarir di financial technology ya. Jadi akhirnya si institusi pendidikan juga butuh guru, kemudian juga butuh orang-orang yang ahli di financial technology untuk sharing dengan para pelajar, dengan para guru, kemudian melakukan research gitu ya dengan institusi pendidikan. Mungkin nanti dari alumni kami bisa sharing sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh industri dan bagaimana kerjasama industri itu ada dengan universitas. Oke, slide selanjutnya. Oke, oh balik. Oke, terima kasih. Ini saya ambil data statistik dari OJK. Saya ambil dari Desember 2018, kemudian ke Oktober 2019, dan yang terakhir datanya adalah di Maret 2020. Gitu ya. Aset fintech itu luar biasa berkembangnya, hanya dalam kurun waktu yang tidak sampai 3 tahun sebenarnya. Dari yang 1 koma gitu ya, sekarang jadi 3,6 gitu. Ini luar biasa ya pergerakannya, dari 1,5 triliun sampai dengan 3,6 triliun. Dan kalau kita lihat pelaku fintech-nya, data yang 2018 saya nggak dapat, tapi pelaku fintech-nya cuma dari Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020, ini sebentar sekali ya. Itu perkembangan pelaku fintech-nya dari 144 sampai dengan sekarang 161. Dan ini yang berizin, dan ini semua yang diawasi oleh OJK. Jadi ini yang resmi semuanya. Kemudian yang konvensional yang terdaftarnya segitu, yang berizin dan terdaftar dan berizin yang syariah yang bawahnya ya. Bahkan yang syariah pun yang dari 2019 Oktober nggak ada, sekarang di Maret tahun 2020 ada. Sebenarnya 2 hari ini masih ada, cuma yang terdaftar di bawah OJK dan yang berizin adalah yang ada di daftarnya OJK ini. Jadi kalau kita lihat dari dananya ya ini nggak main-main gitu si fintech ini gitu, sehingga kebutuhan ahlinya atau kebutuhan orang-orang yang bisa atau paham mengenai financial technology ini semakin besar dan berkembangnya tuh exponential gitu ya, berlipat-lipat gitu. Karena dari 2018 ke 2020 aja di atas 2 kalinya ya gitu. Slide selanjutnya. Oke. Nah, ini gambaran aja sedikit mengenai kelas apa saja sih yang diambil di jurusan financial technology. Kelas-kelas keuangannya, ada kelas-kelas fintech. Jadi financial technology ini sebenarnya adalah gabungan finance dengan teknologi atau IT atau komputer gitu. Sehingga yang dipelajari itu tidak hanya finance, tapi juga ada sedikit programming gitu ya. Dan karena financial technology ini berkembangnya macam-macam, juga ada belajar mengenai Bitcoin. Ini adalah cryptocurrency yang tadi saya sudah sebutkan. Dan cryptocurrency ini pun jumlahnya juga semakin banyak. Bitcoin ini salah satu yang pertama dan mungkin yang terluas yang dipakai saat ini gitu. Dan penerimaannya sebagai media transaksi untuk transaksi keuangan itu mungkin yang paling banyak diterima itu sekarang saat ini Bitcoin. Dan mungkin yang nilai tukarnya paling tinggi saat ini Bitcoin gitu. Tapi untuk cryptocurrency yang lain itu banyak sekali sebenarnya sekarang. Oke, selanjutnya. Tadi sedikit mengenai financial technology. Sekarang saya mau bicara sedikit mengenai data science dan machine learning. Jadi tidak hanya data science, tapi sedikit juga mengenai machine learning dan bagaimana si data science, machine learning ini berinteraksi atau dipakai oleh financial technology. Oke. Nah ini kalau Bapak Ibu anak-anak sekalian lihat gitu ya, si unicorn yang tengah ini adalah data science gitu ya. Jadi ini adalah gabungan berbagai macam subjek, berbagai macam majors gitu ya, dan berbagai macam pelajaran lah intinya, dan berbagai macam industri. Dari computer science, matematika, statistik, kemudian subject matter expertise ini sebenarnya tergantung dari ya dipakainya nanti di industri apa gitu. Karena si data science ini bisa diaplikasikan di berbagai macam industri. Kalau subject matter expertise-nya di finance, berarti subject matter expertise itu ada di subjek-subjek keuangan. Kemudian ada yang namanya traditional research, traditional software, itu menjadi satu sekarang digabung sehingga disebut sebagai machine learning gitu ya. Nah, si machine learning-nya ini intinya mesinnya bisa belajar sendiri gitu. Ada artificial intelligence yang kita sering dengar. Si machine learning ini karena dia dimasukkan banyak sekali data gitu, jadi dia bisa memilah-milah dan dia udah pintar lah gitu ya istilahnya.
Nanti kita bicara sedikit lagi mengenai ini di beberapa contoh yang ke depan. Oke, slide selanjutnya. Oke, tambahan lagi yang saya mau share juga ke Bapak Ibu anak-anak, ini adalah rising skills demand dari LinkedIn. Kita tahu ya LinkedIn ini memang bukan dari sini gitu ya, tapi banyak sekali penggunanya di Indonesia, banyak sekali penggunanya di seluruh dunia, di mana orang-orang itu mencari kerja gitu ya di LinkedIn. Bahkan perusahaan-perusahaan itu mencari pekerja atau pencari kerja di LinkedIn, mereka bertemu dan karena ini dilakukan atau LinkedIn ini ada di seluruh dunia, jadi mereka datanya itu cukup lengkap dan cukup akurat mengenai apa yang diminta sama pemberi kerja dan skills apa yang dimiliki oleh pencari kerja dan di mana gap-nya. Gitu. Jadi ini berdasarkan hasil surveinya mereka dan ini khusus untuk Asia Pasifik yang saya ambil. LinkedIn Rising Skills Demand karena kita hari ini bicaranya sedang tentang ini ya tentang data science tentang financial technology, saya ambil yang di area itu. Yang pertama blockchain, kemudian artificial intelligence, kemudian robotic process automation dan workflow automation. Blockchain mungkin Bapak Ibu nanti bisa Google juga kalau pengertian dari saya kurang jelas. Informasi kita itu dimasukkan ke dalam blok-blok gitu ya. Nanti blok-blok ini ada rantainya gitu. Di setiap blok itu kita ada satu informasi, kemudian di blok selanjutnya nanti ada informasi satu lagi. Yang satu mungkin informasi mengenai kartu kredit kita, yang satu mengenai informasi mengenai alamat tempat tinggal kita, nomor telepon. Kemudian nanti satu blok lagi ada informasi mengenai spending pattern-nya kita suka belanja di mana, belanja apa, kapan belanjanya. Kemudian ada satu blok lagi bicara mengenai identitas kita sebagai misalnya saya perempuan, usia saya mungkin kalau dari kan biasanya dia di-segmented gitu dari usia 30 sampai dengan 50 tahun, kemudian saya adalah seorang ibu gitu. Nah, itu informasi itu di blok-blok. Nah, itu memang dibungkus oleh kriptografi atau dibungkus oleh sandi ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, informasi ini sebenarnya tidak bisa diberikan ke orang atau sekarang kan lagi banyak itu ya yang berita mengenai Tokopedia gitu. Sebenarnya informasi ini kita yang punya dan karena dilindungi oleh encryption, sebenarnya orang itu tidak bisa punya akses ke sini tanpa persetujuan kita. Cuma karena kita sering memberikan persetujuan gitu pada saat kita melakukan transaksi, memang pada akhirnya ada pihak-pihak yang memiliki informasi ini, termasuk misalnya seperti Tokopedia gitu ya, dia punya informasi mengenai spending pattern kita, mungkin akses ke nomor telepon kita, akses ke alamat kita gitu ya, kemudian saldo OVO kita ada berapa gitu. Tapi sebenarnya blockchain ini informasinya itu dibungkus oleh yang tadi disebut dengan encryption atau sandi. Nah, orang yang paham mengenai blockchain dan bagaimana blockchain ini bekerja atau pembuatannya itu juga masih jarang. Kemudian artificial intelligence, kita juga mungkin sudah paham gitu ya, kalau artificial intelligence itu sekarang dipakai di mana-mana. Tokopedia pun, balik lagi saya ke Tokopedia karena paling gampang ininya penjelasannya atau example-nya paling gampang. Artificial intelligence, kadang kita tanya ke Tokopedia yang menjawab itu ada chatbot gitu ya, karena dia punya artificial intelligence, jadi sudah di-feed-in informasi, kita nanyanya apa, dia udah punya jawabannya, jadi nggak orang lagi. Memang ini akhirnya meminimize cost gitu ya buat si perusahaan. Kemudian robotic process automation dan workflow automation ini nyambung ya. Kayak misalnya kita pesan tiket gitu di salah satu portal airline gitu ya. Kemudian kita misalnya dari mulai kita mencari sampai dengan kita selesai beli tiketnya sampai tiketnya ada di email kita lah ya, nggak ada di tangan kita. Sekarang kan semua udah pakai email ya. Sampai ada di email kita, itu si prosesnya itu semuanya sangat-sangat seamless. Kita pun nggak terlalu ngeh gitu ya kalau dari satu window ke window lain ke next-nya itu tuh ada sebenarnya itu semuanya di belakangnya ada prosesnya gitu. Tapi kita nggak merasa itu karena semuanya sudah dilakukan secara otomatis dan workflow-nya itu sudah seamless dan bahkan interaksinya ke kita pun kita tidak keberatan gitu ya, nggak ketemu sama orang, nggak dibantuin sama orang gitu, kita nggak apa-apa. Nah, ini yang disebut robotic process automation atau workflow automation.
gitu, dan kita sudah jago deh sekarang gitu, kita udah fasih nih pakai yang begini-begini gitu. Jadi demand-nya atas orang-orang yang bisa melakukan ini tuh juga tinggi, dan ini LinkedIn Asia Pacific Future Skills Report 2019. Yang 2020 belum keluar lagi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik untuk cari tahu mengenai Future Skills Report ini, mungkin nanti yang di tahun 2020, silahkan bisa di Google juga melalui LinkedIn. Ada tuh laporan-laporan yang harus masuk ke websitenya mereka, itu bisa dicari juga. Oke, slide selanjutnya. Oke, bagaimana sih sebenarnya nih si data science gitu ya, si machine learning itu masuk ke fintech itu hubungannya seperti apa sih gitu ya. Jadi dengan meningkatnya digitalisasi dan meningkatnya jumlah data, kita itu si industri itu, tapi ya dia membutuhkan pengambilan keputusan yang lebih yang tepat dan tepat. Sedangkan si jumlah data ini naik terus. Memang semakin banyak data yang kita punya, pasti informasi yang kita dapatkan pada akhirnya semakin akurat gitu ya, dan karena representation dari orang-orang yang di luar sana semakin banyak, pasti kita dalam pembuatan keputusan itu juga semakin semakin tepat lah gitu ya sebagai perusahaan gitu. Nah, kalau orang biasa nih melakukan ini, kan nggak sanggup ya, nggak mungkin gitu. Sehingga masuklah di situ data science, masuklah di situ si machine learning. Dengan adanya mereka, demand dari industri yang membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan tepat, karena dengan adanya random data ini, mereka kan belum tentu semua perusahaan ini memiliki kesanggupan atau memiliki kemampuan sebenarnya untuk mengolah data secara tepat dan cepat. Siapa yang akhirnya mengolah data itu? Orang-orang data science, orang-orang yang bisa membuat machine learning gitu ya, mesin yang bisa memiliki artificial intelligence. Oke, selanjutnya. Oke. Ini sedikit mengenai kebutuhan machine learning di industri keuangan, itu nih saya breakdown sedikit ya. Yang pertama, proses automation tadi ya, transformasi digital dalam rangka mempermudah proses dalam bisnis. Tadi kan saya sudah bicara ya, proses dalam bisnis itu sebenarnya banyak sekali. Front end itu banyak sekali. Beli tiket aja dari mulai kita nyari sampai kita tiketnya itu keluar, itu kan banyak sekali. Dan nggak hanya satu perusahaan itu yang terlibat. Terlibat juga perusahaan kartu kredit kita, kemudian terlibat juga internet provider kita gitu ya. Jadi proses dalam bisnis ini sangat dipermudah dengan transformasi digital. Kemudian yang kedua, security. Butuh pengamanan transaksi digital dari yang tadi itu ya, penipuan, pencucian uang, kemudian pencurian data, ini mereka pakai yang namanya encryption. Kemudian underwriting dan credit scoring, pemetaan profil customer dan analisa resiko terkait dengan profil tersebut itu sangat-sangat dibutuhkan supaya pas, supaya tepat, sehingga pada saat misalnya si sebuah perusahaan asuransi memberikan menentukan premi gitu ya untuk seseorang, itu bisa dilakukan dengan cepat gitu. Karena ini kan ada hitung-hitungan ya, seberapa banyak orang ini sering kecelakaan, usianya berapa, laki-laki atau perempuan, itu analisa resiko yang terkait di dalam itu berbeda-beda gitu, sehingga premi yang keluar nanti berbeda-beda. Biasanya kan kalau kamu asuransi, tanya usianya berapa, terus kerjaannya apa, yang melibatkan yang aneh-aneh enggak gitu ya. Bahkan pekerjaan seperti pilot itu pun termasuk yang resikonya tinggi gitu ya. Jadi pemetaan profil customer itu juga sangat dibutuhkan di industri keuangan, dan machine learning ini mempercepat proses itu. Kemudian algorithmic trading, perkiraan lebih baik atas pengembalian investasi. Jadi pada saat kita mau investasi gitu ya, dengan produk-produk investasi seperti saham, bonds dan lain-lain, kita kita lebih cepat. Jadi seperti si ajaib tadi tuh yang saya sempat di slides yang kedua itu, dia juga perlu ini machine learning, karena untuk memprediksi saya berdapat pengembalian ini berapa persen ya dari investment yang saya masukkan, itu lebih cepat dengan machine learning, karena data statistik ini kan luar biasa banyak gitu. Nah, dengan si algorithmic trading ini jauh lebih cepat.
Kemudian robo advisory adalah rekomendasi produk berdasarkan profil customer. Biasanya nih terjadi nih ya di website-website yang sering kita kunjungi. Balik lagi seperti Tokopedia gitu ya. Tokopedia ini biasanya merekomendasikan kita barang-barang yang sering kita udah pernah lihat barang ini, barang ini, barang ini. Nanti dia tulis tuh kan biasanya pada saat kita searching, mungkin kamu suka ini, nanti dia ada tuh produk-produknya apa aja. Nah, ini adalah robo advisory. Selanjutnya, oke. Ini kira-kira kalau sampai mau bikin machine learning development team-nya ini kira-kira seperti ini. Dan salah satunya di situ ada sih namanya data scientist gitu ya. Yang lainnya mungkin nanti aja kita bahasnya. Tapi di data scientist itu salah satunya di sini memegang peranan yang sangat penting. Oke, slide selanjutnya. Oke. Ini kira-kira kelas yang diambil di jurusan data science. Nanti mungkin dari Daryl bisa dikonfirmasi benar nggak nih kelasnya yang diambil. Oke, selanjutnya. Tambahan lagi, menurut research, McKinsey Global Institute ini adalah badan riset dan dia melakukan banyak research di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Ini juga salah satu prediksinya dari mereka ya, bahwa AI technologies can unlock many opportunities di Southeast Asia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya, bagi nanti anak-anaknya yang mau belajar data science, bagi anak-anaknya yang nanti mau belajar mengenai financial technology, kansnya itu luar biasa. Activity ini saat ini itu generating 900 billion ya, juta di wages, ini dolar gitu, di dalam wages gitu. Jadi peluangnya itu luar biasa. Dan ini research yang dilakukan hanya di 4 negara ini, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dan mereka bilang bahwa current teknologi itu sekarang bisa automate dari work activities. Jadi balik lagi kalau kita bicara mengenai industri 4.0 dan banyaknya pekerjaan yang hilang, sebenarnya banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tercipta karena adanya industri 4.0 dan termasuk salah satunya ini. Oke, slide selanjutnya. Oke. Tadi saya sudah bicara sedikit mengenai pekerjaan-pekerjaannya ya. Nah, ini kita lihat nih sebagai satu bundaran gitu ya, satu circle. Pekerjaan apa aja nih? Ini saya highlight di sini, saya bold. Pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang dibutuhkan ya untuk di fintech ini, yang driving si fintech ini? Yang pertama, graphic designer atau UI, UX, ini user interface dan user experience ya, graphic designer. Jadi ini adalah orang-orang yang menciptakan aplikasi sehingga mudah digunakan bagi customer. Kemudian kita punya yang namanya product engineer. Mereka ini dibutuhkan oleh industri fintech dalam rangka pembuatan produk secara cepat dan tepat. Karena product engineer ini mereka mendesain produk dari mulai modelnya sampai dengan dia ready untuk production gitu ya. Tapi di fintech ini juga disebutnya produk. Jadi seperti OVO atau GoPay itu juga disebutnya produk. Jadi produk yang tepat, yang cepat itu dibutuhkan juga product engineer. Kemudian cloud management professionals itu juga dibutuhkan oleh industri fintech untuk menjalankan sistem online dan perlindungannya. Jadi kita perlu cloud managementnya, si internet providernya gitu. Kemudian dari si internet providernya ini kan si fintech ini kan membutuhkan platform-platform gitu ya untuk supaya mereka tuh bisa istilahnya bisa dirumahkan atau bisa nangkringnya tuh di platform itu gitu ya. Itu butuh yang namanya cloud management. Kemudian data scientist membantu pelaku fintech dalam pengolahan data sehingga lebih terarah sesuai kebutuhan perusahaan. Dan untuk decision making ini juga jadinya lebih terarah karena si data scientist ini ya dia nanti mengolah data yang dibutuhkan, yang diminta gitu. Kemudian tim sales dan marketing ini juga dibutuhkan untuk mentargetkan segmen. Sales marketing ini juga mungkin banyak di sales dan marketing di ini ya di digital platform gitu. Nanti nyambungnya ke content writer dan social media marketer juga. Mereka dibutuhkan si orang marketing dan sales ini spesialisnya untuk mentargetkan segmen karena mereka yang paham sebenarnya dengan market, bagaimana melakukan market research, segmen yang mana yang masuk untuk produk yang mana gitu, gender yang mana, usia berapa yang masuk untuk produk tertentu. Kemudian content writer dan social media marketer. Sekarang banyak sekali pemakaian sosial media terutama karena adanya ini ya pandemi ini. Pada akhirnya kita harus
mau nggak mau melihat sosial media untuk advertising. Karena ya orang jarang keluar rumah sekarang gitu. Jadi kita menggapai masyarakat atau calon pembeli kita itu melalui sosial media. Tapi dari sosial media ini butuh content writer-nya. Jadi yang jago nulis pakai bahasa marketing gitu, ini disebutnya content writer. Mereka dibutuhkan untuk menyebarluaskan juga nih si produk fintech kepada calon pengguna melalui media-media promosi. Kemudian dari semuanya ini, large scale adoption itu dilakukan oleh si product manager. Jadi si product manager ini nanti dia mempertemukan institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan sehingga pemakaian produk fintech itu semakin meluas. Jadi produk-produk manager ini misalnya mempertemukan antara Tokopedia dengan OVO sehingga mereka bisa berkolaborasi gitu ya. Kemudian platform-platform lain sehingga mereka bisa berkolaborasi. Mastercard dengan Play Store misalnya sehingga mereka bisa berkolaborasi. Jadi satu lagi yang saya mau ingatkan kembali, di industri 4.0 ini memang sepertinya banyak sekali pekerjaan yang hilang atau digantikan oleh mesin gitu yang disebutkan di luaran sana lah gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat di setiap revolusi industri, pekerjaan yang hilang itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pekerjaan yang baru. Tantangannya adalah sebenarnya kita mengetahui pekerjaan-pekerjaan baru itu apa saja gitu. Sehingga kita bisa menyiapkan anak-anak kita supaya mereka bisa menggrab itu ya pekerjaan-pekerjaan yang baru itu. Dan ini salah satunya lah ya dari pekerjaan-pekerjaan yang baru itu yang ada di slide yang sekarang sedang online ini, yang mungkin untuk beberapa orang tua itu dilihatnya kok sepertinya tidak menjanjikan gitu ya, atau karena sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang di pikiran kita itu rasanya kok lebih menjanjikan seperti misalnya gitu ya, banyak kan orang tua yang masih anaknya harus belajar, misalnya mau jadi engineer gitu, jadi mechanical engineer, jadi chemical engineer gitu ya, teknik teknik, kimia gitu. Kemudian memaksa anaknya untuk ke situ karena dilihat itu, kansnya besar gitu ya, atau di bidang medis seperti menjadi dokter gitu. Banyak sekali ya Bapak Ibu pekerjaan-pekerjaan baru yang justru demand-nya itu lebih tinggi dibanding supply-nya. Termasuk salah satunya data scientist dan kita yang nanti akan sharing itu juga actuarial science, itu juga salah satunya. Oke. Selanjutnya. Oke. Saya mau share sedikit mengenai pathway kami. Ini adalah pathway kita. Jadi kita menerima siswa dari kelas 9, kemudian 3 tahunnya itu bisa di Jakarta, dan 3 tahun di Jakarta kita ini setara dengan tahun pertama universitas. Mungkin yang ikut seminar saya sebelumnya udah lihat ini ya. Kemudian si siswa ini bisa lanjut, sebenarnya tahun keempat ini adalah tahun kedua universitas di luar negeri gitu. Pilihannya macam-macam ya, bisa ke UK, Australia, Singapura, Malaysia, Jepang, US gitu. Atau tahun keempatnya bisa di Jakarta dulu, kemudian nanti tahun kelima melanjutkan ke luar negeri. Kalau ke Inggris itu biasanya tahun terakhir untuk dapatkan bachelor. Dan Inggris itu enaknya juga S2-nya itu cuma setahun. Oke, slide selanjutnya. Ini adalah partner kami yang penyelenggara kurikulum. Jadi kami menyelenggarakan kurikulum dari institusi-institusi ini. EdExcel dan BPEC ini adalah institusi di bawah pemerintah Inggris. Kurikulum yang dijalankan ini adalah kurikulum pemerintah. EdExcel ini levelnya SMA, BPEC ini levelnya kuliah sampai dengan tahun kedua. Kemudian UNSW Global, kita sudah berpartner dengan UNSW lebih dari 25 tahun. Yang kami jalankan di Indonesia adalah program foundation, sehingga siswa bisa melanjutkan ke UNSW tahun pertama atau masuk ke UNSW di tahun pertama. Program foundation kami yang kami jalankan di Jakarta ini sama persis dengan dijalankan di Sydney, sehingga kualitasnya, materinya, semuanya
sama persis, dan kami juga diawasi oleh UNSW. Kemudian kita juga bermitra dengan UTS InSearch, ini juga adalah salah satu universitas di Australia. UNSW ini juga di Australia, di Sydney. InSearch juga adanya di Sydney. Tapi untuk InSearch ini kita tahun pertamanya bisa di Jakarta, sehingga nanti bisa melanjutkan ke tahun kedua di University Technology Sydney. Kemudian kami juga kerjasama dengan Taylor's University yang ada di Malaysia untuk American Degree Transfer Program. Jadi bagi bapak-bapak, ibu, anak-anak yang tertarik untuk kuliah di Amerika, 2 tahunnya bisa dijalankan di Indonesia dulu, kemudian nanti masuk ke universitas di Amerika di tahun ketiga dan menyelesaikannya 2 tahun lagi, tahun ketiga dan tahun keempat. Untuk semua ini di UNSW kami punya 4 majors atau 5 stream sekarang. Commerce atau bisnis, physical science, jadi engineering masuk sini, kemudian design, arts and social science. Ini arts and social science itu seperti politik gitu ya, ilmu sosial, ilmu politik itu adanya di bawah arts and social science. Kemudian ada actuarial studies juga streamnya. Untuk InSearch ada bisnis, IT, dan engineering. Untuk BTech ada bisnisnya ada marketing, manajemen, accounting and finance, kemudian entrepreneurship, dan ada juga design, ada graphic, fashion, dan music design. Untuk Taylor's University kita buka 4, ada bisnis, ada engineering, ada computer science, dan liberal arts. Slide selanjutnya. Ini adalah University Partners dan Awarding Bodies yang tadi sudah kita sebutkan, saya sebutkan, Edexcel, BTech, UNSW Global, dan UTS InSearch. Itu adalah University Partner dan Awarding Bodies, juga termasuk Taylor's University. Dan ini adalah sisanya university-university yang kita sudah transfer student. Sebenarnya jauh lebih banyak dari ini, cuma ini beberapa yang mungkin cukup favorit gitu untuk siswa kami. Selanjutnya. Oke. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu anak-anak atas partisipasinya di hari ini. Kami juga akan ada open house virtual lagi seperti ini gitu ya, nanti mungkin di tanggal 14 Mei jam 4 sampai dengan jam 5.30 sore. Hostnya Bapak Uli Herdinansyah, dan nanti di sini kita bisa bicara mengenai gimana sih kuliahnya di sini dulu gitu, karena sekarang sedang COVID, banyak sekali memang negara-negara itu yang menutup universitasnya itu ditutup gitu. Jadi seperti di Australia, di UK itu tetap harus belajar online, walaupun adanya di sana tetap belajar online. Sehingga mungkin bagi beberapa siswa untuk dan ya juga ini ya travelnya ke sana juga mungkin ada kendala, mungkin bisa dimulai dulu di Indonesia sehingga tidak menunda mulai kuliah dan pada akhirnya tidak menunda wisuda gitu. Dengan dimulai dulu mungkin 1 tahun di Indonesia atau 2 tahun di Indonesia, tapi nanti bisa transfer di tahun kedua atau di tahun ketiga ke negara-negara tujuan. Selanjutnya. Ini informasi ini nanti akan kami bantu sebarkan juga, kita share ke Bapak Ibu dan anak-anak. Ini adalah nanti yang akan berbicara di open house kami, jadi mengenai program-program kami yang nantinya bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Saya juga termasuk adalah salah satu pembicara, dan ada head of campus lain lagi yang juga sebenarnya adalah program manager. Jadi setiap masing-masing head of campus di tempat kami adalah expert di program-program. Jadi kami juga memegang program selain memegang sekolah atau kampus. Kemudian juga seperti hari ini ada 3 alumni kami yang akan bergabung untuk sharing session. Nanti Bapak Ibu juga bisa tanya-tanya kepada mereka. Oke. Kemudian slide selanjutnya, saya juga mau sharing mengenai online consultation yang bisa kita lakukan. Tadi seperti sudah saya kenalkan, ada Miss Riani, Miss Agatha, Miss Kori, dan Mr. Dante. Ini adalah nomor telepon Bapak-Bapak Ibu sekalian, tim saya. Bisa dihubungi dan kita bisa online consultation melalui berbagai macam platform, video call, ya, Duo, WhatsApp, Zoom Cloud. Tinggal kasih tahu kita Bapak Ibu nyamannya lewat apa, nanti kita set up
online consultation, one-on-one, sehingga bisa lebih jelas, dan mungkin yang pentingnya adalah membuat study plan buat anak-anak kita. Oke, mungkin itu sudah ya slide yang terakhir. Untuk selanjutnya, saya mau mempersilahkan Edo dan Daryl untuk berbagi mengenai pengalamannya mereka di UNSW. Silahkan, Edo dan Daryl sudah siap? Halo, saya Edo, lulusan dari Uniprep Commerce dan sekarang belajar di UNSW, ngambil degree di Actuarial Studies. Kalau pertama mau ngomongin di Uniprep dulu, itu ngebantu buat bikin foundation ya, buat kayak pelajaran-pelajaran di sini. Soalnya kan emang Uniprep itu programnya dibikin sama UNSW sendiri, jadi subjek-subjeknya itu relevan sama yang kita bakal belajarin nanti. Contohnya buat first year di UNSW itu ada subjek kayak economics dan accounting dan management, dan itu semua udah dibelajarin di Uniprep. Buat di pertama-tama pas masuk actuarial itu UNSW itu lumayan kaget dan susah ya menurut saya maths-nya. Karena pas itu di Uniprep itu belum ada actuarial stream, jadi buat murid commerce-nya kita masih ambil maths yang buat commerce, bukan maths yang science ya, itu yang harusnya buat actuarial. Tapi sekarang sekarang kayaknya udah ada yang buat actuarial stream. Pengalaman di UNSW pas di first year itu lumayan enak karena pas masuk ke Sydney itu udah ada teman-teman dari Uniprep sama-sama gitu, jadi nggak sendirian atau ya kayak nggak sendirian, udah gitu udah ada teman gitu, jadi lebih enak pindahannya. Dan kebetulan pas pindah ke Sydney, pilih masuknya ke student accommodation. Jadi di student accommodation itu ada semuanya disiapin kayak tempat tidur udah ada, dan saya juga pilih yang ada makanannya, jadi makanannya juga udah ada, dan tinggalnya bareng-bareng temen juga yang dari Uniprep. Jadi kalau contohnya lagi bosen atau gimana, tinggal turun ketemu gitu, kumpul. Udah gitu kalau buat pengalaman di UNSW itu kayak bisa dilihat sekarang, pelajarannya tuh banyakan dari dua tipe pelajaran, yaitu satu dari lecture. Lecture itu biasa gede gitu ya, di ruangan yang gede, bisa 200 sampai 300 murid. Kita dengerin dulu orangnya yang ngomong, dan nggak lebih dikit sih interaction-nya buat lecture, lebih ke buat dengerin dan tanya pertanyaannya sedikit doang. Tapi abis lecture itu ke pas di rumah bikin PR dan ada yang namanya tutorial. Tutorial itu di kelas yang lebih kecil, 20 sampai 30 orang, dan di sana lebih banyak ngomong sama guru gitu, dan gurunya juga kadang sih murid juga ya, cuman murid yang udah mungkin ambil master atau udah 1 tahun di atas gitu, jadi udah lumayan ngerti subjeknya dan dia ngajarin. Yang aku suka tentang tutorial itu kan kayak yang tadi disebut, yang ngajarin itu murid juga ya. Jadi kadang tuh bisa tanya pertanyaannya nggak gitu takut atau gimana, jadi ngomongnya juga enak gitu. Bisa tanya banyak pertanyaan dan biasanya juga dikasih banyak waktu untuk tanya banyak pertanyaan. Eee, Salah satu yang kaget juga pas masuk uni lebih ke pas transisi ke uni itu, cara di uni kan beda banget ya kalau dibandingin pas di SMA atau SMP ataupun di Uniprep. Mereka tuh udah ada schedule dan kita ikutin aja dan tiap hari tuh harus ke sekolah. Tapi kalau di uni tuh kita yang pilih jadwal sendiri, dan bisa kalau contohnya nggak bisa masuk lecture, kadang bisa ada pilihan untuk nonton online gitu. Jadi pas
pas baru masuk uni tuh masih belum bagus ngatur waktunya gitu-gitu. Tapi buat di UNSW itu banyak bantuan buat, eee, murid tahun pertama karena ada kelas tambahan kalau mau ikut dan bisa dan ada juga kayak, pertama pas saya masuk saya ikut namanya peer mentoring, yaitu dibikin dengan organisasi murid-murid, dia bikin, eee, 5 sampai 10 murid tahun pertama berkumpul, udah gitu ada 2 murid yang udah lebih senior gitu, biar kita pas masuk ke uninya udah ada temen yang satu jurusan. Dan kayak kalau contohnya mau ke lecture bisa sama-sama gitu. Jadi, udah lumayan enak, lebih gampang transisi ke uninya. Dan, sekarang sih buat di uni sebagai udah tahun kedua gitu ya, udah lumayan ngerti, udah lebih, lebih udah lebih jago ngatur waktunya dan udah lebih comfortable lah. Soalnya enaknya tuh uni kan kita bisa atur timetable sesuai jadwal kita gitu. Dan oh, pas di uni di sini salah satu experience yang seru gitu dan diingat itu sekarang pas tahun pertama kan aku jadi mentee, yaitu ada mentornya gitu ya pas tahun pertama. Sekarang udah tahun kedua, saya volunteer jadi mentor dan sekarang juga ada mentinya gitu. Dan kebetulan, Mas volunteer jadi mentornya itu di, eee, Society Actuarial, jadi menti-mentinya itu juga orang-orang sini. Jadi ya experience yang baru dan seru gitu, ngomong kayak ngajarin, eee, first year gitu, dan tolongin mereka buat transisi ke uni. Dan di Australia, di Sydney dan di Sydney, itu buat part-time job juga banyak opportunity ya, kayak soalnya contohnya di supermarket ada juga kayak fast food gitu banyak, luangan buat part-time job. Kalau di Indo kan menurut saya lebih banyak itu kayak kerjaannya udah diambil atau enggak kalau mau part-time tuh susah ya, lebih banyak ke full-time ya. Jadi di sini tuh ada kemarin part-time job sebagai tutor dan enaknya tuh salah satu yang experience yang saya ngerasa bisa didapatkan di Sydney tuh bisa kalau mau tuh bisa cari part-time job nggak susah dan gajinya juga lumayan gede, kayak minimum wage itu $18, jadi 180.000 per jam gitu. Jadi ya lumayan lah. Jadi ini buat summary-nya sih, menurut saya yang saya paling kayak nganggep berharga ini apa, dari belajar di Australia itu kayak bisa belajar culture-nya orang sini sama belajar, adaptasi gitu, udah gitu mandiri. Dan juga kalau udah lulus dari UNSW sih harapannya lebih gampang cari kerja di luar negeri gitu. Kayak karena kan kalau lulusan dari, eee, UNSW mungkin lebih banyak international recognition-nya. Dan saya juga ambil actuarial studies itu buat, actuarial studies kan aslinya tuh buat kalau orang kerja sebagai actuary itu lebih di bidang insurance dan bidang insurance ya. Tapi kalau saya ambil actuary itu mau lebih ke bidang finance, karena kan actuary juga ada banyak belajar tentang resiko kayak perusahaan dan gimana cara ngatasinnya. Jadi juga banyak tentang finance juga. Jadi ambil actuary ya semua bisa menjurus ke finance juga. Jadi sekian itu aja sih dari sharing saya. Oke.
Halo, nama saya Daryl. Aku ambil Bachelor of Data Science, majoring in Business. Dan Bachelor for Data Science itu ada 3 tipe. Ada yang business, yang mempelajari lebih banyak ke economics dan data analysis. Terus ada maths, quantitative, yang mempelajari kayak statistik lebih banyak, dan juga ada computing, ya, yaitu yang tadi dibahas sama Miss Aryani, machine learning, artificial intelligence, dan big data mining buat data science. Terus aku di Uniprep ambil commerce stream, ya, commerce stream, Oke, dan sama. semoga bakal graduate tahun 2021. Terus waktu aku pindah ke UNSW itu ada 2 sampai 3 tipe untuk belajar, yaitu lecture, di mana kayak semua murid kayak dikumpuli di suatu auditorium atau hall, terus kayak lecturer-nya atau gurunya itu bakal menjelaskan kayak apa yang bakal dipelajari pada minggu itu. Tapi itu lecture biasanya itu bisa 2 sampai 300 orang. Ya, terus tipe kedua itu ada tutorial yang seperti Edo bilang tadi. Nah, tapi untuk tutorial, guru-gurunya itu mengexpect kita untuk melakukan question-question atau pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi waktu kita masuk ke tutorial, kita sudah tahu setidaknya udah tahu kayak apa yang bakal dipelajari sebelumnya. Dan di tutorial ini kayak kalau misalnya di lecture kita masih agak bingung bagaimana untuk melakukan bagaimana topik-topik yang masih tidak jelas, melalui tutorial bisa tanya guru-guru lebih dalam bagaimana melakukan pertanyaan tersebut. Lalu yang ketiga, untuk computing itu ada laboratory. Nah, di laboratory ini kalau aku ambil computing courses itu untuk melakukan code-code yang 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 sudah diberikan oleh oleh university-nya, dan lalu kita dikasih 2 jam untuk melakukan coding tersebut. Nah, dan di laboratori itu ada 2 guru, bukan 1 doang. Dan 2 guru itu biasanya adalah murid yang sudah mengambil course itu dan mendapat nilai yang bagus, atau mereka sudah mendapat master dalam topik itu dan mereka tinggal mengajarkan itu. Karena bagi mereka mendapat rata-rata sekitar $50 per jam. Jadi meskipun kita udah ambil course itu, nah, dan tahun depan kita mau ngajar, kita bisa apply dan dapat uang $50 per jam dari UNSW. Terus waktu pertama kali aku sampai ke uni itu tidak sesusah, karena aku juga sudah memiliki teman dari Uniprep, dan waktu itu angkatan aku ada sekitar 7 orang yang ke Sydney. Nah, 5 orang yang ke Sydney. Jadi kayak at least kayak kita sudah ada perkenalan dengan mereka, jadi kita udah tahu kalau mau pergi kemana-mana itu ada. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada pun, juga di UNSW ada PPIA, yaitu kayak perkumpulan pelajar Indonesia yang ada di Australia. Jadi kayak mereka satu organisasi untuk kayak membantu murid-murid Indonesia untuk belajar dan adaptasi transisi ke Australia. Dan dan di PPIA ini mereka suka membuat event seperti Icon atau Indonesian Night Market untuk melakukan untuk mengajak artis Indonesia ke Sydney untuk melakukan konser atau Indonesian Market. Kayak mereka melakukan bazar di mana makanan Indonesia bakal tersedia di UNSW. Dan aku sebagai first year student di UNSW, itu dukanya itu waktu pertama kali nyampe itu kaget oleh time management yang harus kita punya. Gara-gara time managementnya itu kita harus
adjust kepada kebutuhan sendiri-sendiri. Dan aku waktu itu kaget karena ada assignment, ada homework, semuanya itu harus tahu sendiri gara-gara mereka nggak bakal bilang kayak assignment ini bakal harus disubmit, jadi kita harus tahu inisiatif sendiri. Dan lalu kayak yang kedua itu mungkin bisa homesick atau kangen keluarga, tapi karena buat murid-murid lain, tapi karena aku tinggal bareng kakak saya dan keluarga saya sering datang ke Sydney, jadi saya tidak terlalu merasakan homesickness itu. Dan sebagai first year student di UNSW itu kebantu gara-gara mereka ada program peer mentoring yang tadi seperti Edo bilang. Dan kalau peer mentoring pun tidak cukup, mereka juga fakulti masing-masing mempunyai cara untuk membantu murid-murid sendiri, yaitu kalau maths mereka ada sebelum finals mereka ada revisi ulang seluruh course-nya itu, jadi bisa datang dan biasa yang diajar itu oleh murid-murid sebelumnya yang sudah mengambil degree itu. Atau bisnis mereka ada namanya past class seperti maths, dan itu untuk namanya help session, dan help session ini tuh membantu banget kalau misalnya ada computing assignment, mereka bakal menjelaskan apa yang harus kita lakukan untuk assignment tersebut. Karena assignment buat computing itu bagi orang yang belum pernah ambil computing itu lumayan susah. Nah, terus kayak enaknya untuk di UNSW itu, kalau misalkan degree yang kalian ambil itu tidak cocok, kalian bisa ganti ke degree yang kalian mau, asalkan nilainya cukup. Dan ini itu bisa diganti melalui program IPT, Internal Program Transfer. Dan teman-teman aku yang ambil data science atau commerce, dan mereka merasa kayaknya ini degree nggak cocok sama yang aku ingin lakukan untuk masa depan. Jadi kayak mereka bisa apply melalui IPT itu. Dan buat pekerjaan yang kayak Edo bilang itu di sini lebih gampang, terus tidak lebih gampang banget, tapi bisa dibikin dan kayak gajinya itu lumayan. Dan untuk para international students di Sydney atau Aussie, mereka bisa mendapat $18.000 tanpa dipotong pajak. Jadi asalkan mereka pendapatannya itu tuh di bawah 18.000, mereka dapat 18.000 tanpa dipotong pajak sama sekali. Nah, terus aku mengambil data science gara-gara sekarang itu banyak banget orang-orang yang sudah mengambil computer science, dan mereka sudah tahu bagaimana cara mengambil data dari orang-orang tersebut. Tetapi data itu kalau tidak ada yang organize atau analis apa artinya data itu, tidak ada gunanya. Jadi aku ambil data science supaya aku bisa menganalyze data itu dan dibuat arti data itu. Dan aku juga ambilnya business data science gara-gara aku juga kebetulan tidak terlalu suka coding. Jadi ya begitu. Ya. Iya. Paling udah sih. Ya, palingan itu aja sih dari kita. Udah paling Indonesia. Oke, terima kasih Edo, terima kasih Daryl. Ini ada beberapa yang tanya, boleh ya dijawab dulu ya pertanyaannya ya sebelum pergi. Ini Bapak-Bapak Ibu di sana sudah malam, jadi kita jawab pertanyaan atau saya akan ajukan pertanyaan dulu ke Daryl dan Edo, nanti baru mungkin pertanyaan yang lain saya bisa jawab. Yang pertama, ini bisa gantian aja terserah siapa yang mau jawab ya. Yang pertama, untuk belajar jurusan data science, subjek apa yang harus diperkuat di foundation atau SMA? Satu dulu ya. Oh, kalau data science kan tergantung lah, mau ambil majornya itu yang mana ya. Kalau misalnya ambilnya yang business data science atau semuanya data science in general itu harus ada background codingnya. Jadi kayak untuk SMA mendingan ambil coding. Kalau Uniprep itu mereka juga memerlukan maths. Jadi di Uniprep perlu diperkuat economics dan matematikanya. Tapi in general, maksudnya codingnya harus kuat untuk mengambil data science.
Tapi kan apa maksudnya kalau nggak ada background coding juga masih bisa kan? Iya, kayak bisa, tapi meskipun tidak mempunyai background coding juga bisa masuk kelas gara-gara mereka mengajar Dari pertama. courses-nya itu benar-benar dari pertama. Kayak mereka expect semua orang tidak memiliki background coding sama sekali. Jadi ajarannya juga lumayan. Dirasain sih. Udah itu aja sih. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya nih, peer tutoring tadi itu maksudnya seperti apa dan klub apa saja yang ada di UNSW, kemudian yang direkomend di UNSW. Peer tutoring itu Peer mentoring. ya peer mentoring itu kayak jadi ada murid yang udah di uni, contohnya udah tahun kedua atau tahun ketiga, dan itu bakal namanya jadi kayak mentor. Dan baru itu ada 1 atau 2 mentor biasanya. Baru dari dia udah ada 2 mentor itu, baru dia ambil kayak sekitar ada 5 sampai kayak 10-an murid gitu, yaitu dipanggilnya mentee. Jadi biasanya tuh mentinya tuh tahun pertama, karena kan maksudnya tahun pertama masih nggak gitu ngerti university-nya tuh gimana gitu. Contohnya pilih kelas kadang juga bingung, kadang juga jadwal kelasnya kan bisa diperbaikin gitu ya. Jadi mentornya tuh biasanya kasih nasihat untuk biar uninya lebih lancar dan transisi ke uninya lebih gampang. Biasanya tiap minggu itu kita ketemu mentinya seminggu sekali, dan ada kayak di sini kayak ada WhatsApp group gitu buat kalau mentinya tiba-tiba mau tanya pertanyaan, mentornya bakal jawab gitu. And tadi dia tanya Klub yang direkomend. Tergantung sih. iya. Tergantung degree masing-masing. Jadi kayak degree masing-masing, kayak Edo ambil actuarial, ada actuarial society. Kalau aku ambil data science, ada namanya DataSoc, kayak data science society. Terus juga ada banyak banget society yang kayak bisa diambil tergantung hobinya. Iya benar. UNSW sih hampir ada kayak Semua society buat hal. iya semua hal. Semua sports. Semua sports ada, semua kayak hobi rata-rata ada, dan semua faculty ada. Jadi yang direkomend paling kalau contohnya degree-nya apa itu kalau bisa masuk society degree itu, masuk PPIA, dan paling hobi juga boleh lah masuk biar menarik. Untuk contoh aja itu UNSW aja bisa ada kayak Asian Hotpot Society gitu. Jadi emang bener-bener variety-nya gede banget gitu. Ya. Lanjutnya ya. Iya. Ini pertanyaannya tentang part-time job nih. Part-time job itu bisa dilakukan di tahun keberapa, dapat lowongannya di mana, kemudian syaratnya seperti apa? Jadi part-time job tuh in general, kalau udah di sini mau umur berapa aja tuh bisa. Tapi di sini tuh tergantung umur, tergantung bayarannya. Jadi, kalau lebih tua, lebih experience, lebih bayarannya lebih gede. Jadi iya. kalau mulai umur 17, gara-gara itu belum technically belum bisa kerja, mungkin gaji itu di bawah UMR. Iya. Udah gitu, kalau buat lowongan sih lebih ke cari-cari sendiri ya. Tapi rata-rata tuh kalau contohnya kayak company kayak kayak fast food, kayak contohnya KFC, McDonald's gitu-gitu tuh ada. Dan buat kalau kayak ya Carrefour ini kan Woolies gitu ya, itu lumayan gampang juga dapatnya. Cuman buat saya yang tadi saya mention itu kebetulan ada temen yang rekomen ya buat dapat yang job jadi kayak guru gitu. Itu untung gitu loh, karena ada yang rekomen saya gitu, jadi langsung dapat. Ya, kalau dapat kenalan orang yang sudah kerja di situ tuh rata-rata lebih gampang untuk mendapat pekerjaan tersebut. Ya, Ya, gara-gara
banyak banget murid-murid internasional yang mau kerja internasional maupun domestik yang ingin mendapatkan part-time job gara-gara itu membantu sekali untuk membayar akomodasi atau makanan atau biaya mingguan. Tambahan pertanyaan sedikit. Part-time job itu juga ada yang di kampus kan ya? Ada juga. Dan tadi maksudnya UMR itu UMR di sini ya. Jadi UMR di sini tuh per jamnya $18 buat umur 18. Yeah. Jadi menurut kayak murid-murid tuh lumayan lah. Kayak kalau buat uang jajan lebih juga kan lumayan banget gitu. Tapi kalau misalnya yang kesini tuh di bawah 18, mereka kerja itu nggak boleh setelah jam 10. Oh, gara-gara mereka ada curfew. Jadi kayak setelah jam 10 harus ada di tinggalan accommodation mereka masing-masing gitu. Iya, benar. Oke. Ini juga ada yang nanya mengenai future plan-nya nih. Future plan-nya Edo sama Daryl. Kerja di luar negeri sesuai bidang studinya, mau create startup atau mau jadi guru. Future plan-nya lebih kayak ya future plan-nya sih ya semoga bisa dapat. Aku mau coba dapat pekerjaan di sini dulu, baru nanti balik ke Indonesia. Gara-gara di sini tuh mereka sistem buat teknologi itu aku rasa masih lebih advance daripada Indonesia. Jadi kayak aku harus mendapat pengalaman kerja di sini dulu. Gara-gara kan kalau graduate dari NSW di sini tuh lumayan dilihat. Jadi kayak semoga dapat pekerjaan di sini. Terus sekitar habis 2-3 tahun baru aku balik ke Indonesia sih. Terus coba kalau nggak bikin bisnis sendiri ya kerja di company yang ada di Indonesia. Buat saya juga mirip kayak begitu, mau kerjanya kalau bisa di luar negeri juga dulu. Karena kan kalau di sini juga bisa belajar kayak sistem company-nya ya. Soalnya kalau company di sini sama cara mereka operate sama company di sini dan Indo kan berbeda. Contohnya juga di working hours-nya juga aja beda gitu ya. Kalau di sini kan biasa kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lebih cepat dari itu. Dan cara mereka bekerja beda dan menurut saya tuh kalau udah kerja di sini experience-nya berharga dan kalau balik di Indo mungkin bisa lebih banyak peluang gitu. Kalau udah ada experience kerja di sini dulu. Mungkin tambahan juga ya, ini kan majornya yang diambil sama Daryl sama Edo ini juga demand-nya cukup tinggi ya. Jadi mungkin di Australia sendiri kebutuhannya juga masih tinggi sebenarnya ya. Iya. Dengar-dengar sih sekarang masih lumayan tinggi ya buat degree ini. Cuman kalau emang buat murid internasional, emang nggak, maksudnya kan emang priority-nya tetap buat local dulu, tapi ya masih semoga dan kayak end goal-nya sih masih paling bagus cari kerja di sini sih. Iya, tapi kalau misalnya mau kerja di company yang global gitu, rata-rata di Aussie ini memerlukan at least muridnya itu untuk memiliki PR status kayak permanent resident. Dan kalau kita sebagai turis visa, kita sebagai student visa, kalau kita mau kerja, kita harus apply temporary visa dulu untuk kerja di sini. Dan setelah itu, kita harus apply ke company-company yang ada di Aussie yang ada hubungan dengan UNSW untuk mendapat koneksi yang lebih gampang. Atau di UNSW juga ada minggu namanya Career Week. Career Week itu dimana kayak mereka mengundang banyak banget kayak perusahaan di Aussie untuk kumpul ke suatu tempat dan yang bisa datang itu hanya murid-murid UNSW dan mereka bisa ketemu kayak dengan orang-orang yang bakal what's the person in charge of Gimana? Koordinator? Ya, koordinator. Ya gimana? Kayak yang di Career Week. Jadi kayak kita bisa langsung ketemu kayak dengan HR-nya company-company mereka. Jadi kayak
langsung bisa tanya kayak, kebutuhannya itu apa sih kalau misalnya mau kerja di sini, apa-apa gitu. Jadi kayak itu pengalamannya guna banget sih. Oke. Tadi yang terakhir ada sedikit tuh, Daryl, tentang coding. Apa tuh yang dipelajari di coding? Uh, coding itu seperti bilang Bahasa kepada program ya? program atau komputer kayak apa yang diinginkan untuk komputer itu lakukan. Jadi misalnya kayak kita lihat kalau kita pakai kita punya komputer, kita kayak pencet type di komputer aja itu ada suatu command sendiri. Kayak misalnya kita mau buka file dari komputer kita, itu tuh kayak mereka harus bilang ke komputer ya kayak, oh yang ini file yang ini tuh mau bukanya yang ini, dan kayak gimana? Itu nggak make sense sih. Kayak kasih instruction. Kayak kasih instruction kepada komputer untuk melakukan apa yang diinginkan. Begitu rata-rata. You also think? Oke. Edo juga ada ambil coding. Gimana coding? Jadi ya coding menurut saya sih kayak kasih specific instruction gitu buat apa yang dilakuin gitu. Jadi dari simple sama specific instruction-nya dikumpul-kumpulin baru jadi satu program yang kayak fungsinya besar atau complicated gitu ya. Iya. Dan mungkin buat ditambahin gitu kayak mungkin kan ada yang bingung ya kayak I'm taking aku ambil actuarial tapi bisa ambil coding, dan itu tadi lupa ditambahin. Itu menurut saya tuh di UNSW emang bisa gampang banget gitu loh, dan dikasih opportunity kalau mau ngambil subjek yang interested tuh bisa gitu. Jadi kayak walaupun aku actuarial student, aku kayak pas itu penasaran mau ngeliat itu coding tuh gimana, bisa cobain juga gitu. Dan kayak kalau contohnya di tengah-tengah tiba-tiba mau ganti, di UNSW juga lumayan gampang. Karena kemarin juga sempat ada teman udah 1 semester dia ambil commerce, tiba-tiba second semester dia mau ganti ke computer science, dan itu dia masih graduate dalam 3 tahun gitu. Jadi nggak extra year, tapi bisa langsung ganti aja gitu. Pakai transfer credit. Iya, pakai transfer credit. Itu soalnya di UNSW juga ada namanya free elective. Jadi meskipun aku ambilnya major data science, aku mau ambil course-nya tentang belajar bahasa, itu juga bisa kehitung ke kredit aku gara-gara itu ada free credit. Ada di alokasi kayak free elective namanya. 2 atau 3 gitu ya buat ambil apa aja yang mau gitu. Ya, dan temen aku juga ada sih yang kayak kalau nggak suka data science, terus dia pindah ke computer science gara-gara dia rasa dia suka coding, jadi kayak dia mendingan ambil computer science, tetapi dia major computer science itu big data, jadi kayak khusus buat data-data gitu. Oke. Udah ya komennya. Ini ada lagi satu lagi nih, part-time job. Sifatnya di kantor, ada lah ya, tergantung ini juga ya, tergantung nyarinya di mana ya. Itu lebih kayak Di kampus juga bisa dikerja di kantor kan ya, kalau nggak salah. Jadi admin gitu juga bisa. Kantor nih tergantung lebih kantornya susah. Itu apa ya. Iya. Soalnya kan kayak jadwal uni aja tuh nggak gitu pendek kan. Jadi kayak tergantung kayak kantornya inginnya kerja berapa lama. Biasanya itu bukan part time sih, itu biasa casual job sama itu gitu. Casual kalau nggak internship biasanya. Kalau buat itu diklasifikasinya lebih ke internship ya rata-rata. Soalnya kalau kerja kantor tuh nggak ada yang mau part time, lebih ke langsung full time atau nggak internship. Dan rata-rata kalau buat internship tuh ambilnya 1 tahun sebelum graduate gitu. Karena dia mau orang yang udah ngerti sedikit gitu fundamental subjeknya. Contohnya kan kalau contohnya kayak kalau accounting, dia udah mau ini murid ngerti basic accounting dulu, baru dia bisa dikasih internship di company gitu ya. Oke. Udah semua ya pertanyaannya ya. Ada lagi nih, satu lagi. Ada program co-op nggak? Co-op? Nah, co-op itu kayak yang langsung dapat kerja di ada tapi itu
khusus buat PR kalau nggak citizen doang. Kalau sebagai international student kita nggak bisa masuk program co-op-nya UNSW. Tapi mereka ada, UNSW ada program co-op, tapi itu yang masuk itu cuma bisa local dan local students doang, dan itu susah banget buat masuknya. Tapi kita harus apply sendiri. Internship sih kalau di sini lebih terkenalnya susah ya untuk dapat, apalagi buat international student. Tapi ada juga yang kayak rata-rata internship mungkin di Indo dulu, baru nanti cari kerja lagi di sini. Dan buat tambahan buat co-op itu, co-op di sini tuh buat murid-murid yang nilainya tinggi banget ya. Iya, tapi itu juga harus local student. Iya, buat local student, dan co-op-nya tuh di sini banyak kan dicampur sama scholarship gitu. Ya, with honors gitu. Kayak temen aja, soalnya ada temen yang ambil co-op itu, jadi dia dibayar sama sekolahnya gratis, dia malah dikasih uang jajan Untuk sekolah di... untuk sekolah gitu. Tapi nilainya bener-bener harus tinggi banget, dan itu buat lokal gitu. Oke. Udah ya, Miss Agatha, masih ada lagi? Atau nggak ada lagi? Sudah ya? Untuk alumni sudah, Miss. Tinggal pertanyaan untuk Miss Aryani. Oke. Kalau gitu, sudah dulu untuk Daryl dan Edo. Terima kasih banyak atas waktunya. Udah malam ya di sana, jadi Daryl juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah ujian. Edo ini, Daryl ya, Daryl lagi ujian, Edo udah selesai ujiannya. Jadi Bapak-Bapak Ibu, nih Daryl luar biasa meluangkan waktunya karena masih ada 2-3 ujian, tapi mau hadir di sini. Oke, sekali lagi Edo, Daryl, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas semua informasinya. Oke, it's very useful. Thank you. Have a good night. Oke. Pertanyaan yang saya dapat ini, mau berkarir di fintech ya, sebaiknya kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak yang menggabungkan financial dan teknologi. Jadi sebenarnya fintech ini adalah gabungan major finance atau keuangan dengan IT gitu. Jadi ada programming, ada bahasa-bahasa programmingnya juga lah gitu. Kalau dulu sebelum adanya major fintech ini, orang itu biasanya ambil double degree atau double major di finance, kemudian di IT gitu, atau computer science. Jadi itu gabungan itu. Kalau di partner kami di UNSW, tadi seperti Edo dan Daryl, tempat mereka bersekolah, di sana sudah ada majornya. Kebanyakan di luar negeri ini sudah ada majornya. Tapi memang karena tergolong baru juga, belum semua university, dan bahkan untuk UNSW sendiri itu baru tahun ini mereka buka major fintech untuk di undergraduate. Banyak sekali universitas luar negeri itu pun masih di master gitu ya, yang menawarkan degree di fintech. Tapi ada. Kemudian untuk materi presentasi, boleh silakan nanti Bapak Ibu kasih emailnya aja, kirimkan emailnya, mungkin bisa di-share di grup. Nanti bisa kita kirimkan untuk materi presentasinya. Sudah tidak ada lagi ya, Miss Agatha ya pertanyaannya? Iya, Miss, sudah cukup pertanyaannya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu, anak-anak sekalian atas partisipasinya di hari ini. Mudah-mudahan bisa join kembali dengan aktivitas virtual event kami ini di minggu depan di tanggal 14 di jam 4 sore, jam 4 sampai jam 5.30 sore. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Untuk hari ini saya undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore.